Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Pemilu. Debat Pilpres 2024 dilakukan sebanyak 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1. Capres itu 3 kali dan cawapres 2 kali, kata anggota KPU Idam Holik saat dikonfirmasi, Sabtu. Idam mengatakan akan menyampaikan kepada tim kampanye untuk menghadirkan semua pasangan calon, paslon, dalam setiap sesi debat. Dalam pelaksanaannya, proporsi bicara akan disesuaikan dengan konteks debat. Rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing. Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan. Dalam debat ini, cawapres hanya mendampingi saja, kata Idam. Idam mengatakan hal tersebut tidak melanggar perundang-undangan. Pada 29 November 2023, KPU juga sudah mengadakan rapat dengan ketiga tim kampanye pasangan calon. Selain itu, KPU juga mengundang perwakilan media siaran rapat untuk mendengarkan penjelasan rencana pelaksanaan debat pasangan calon pada 30 November. Hal ini tidak keluar dari substansi norma pasal 277 ayat 1 dan penjelasan pasal 277 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Yungto pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, kata Idam. KPU pun telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember akan membahas hukum, hak asasi manusia, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua pada 22 Desember akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi, kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, digital, keuangan, pengelolaan APBN. Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam, SDA, SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan fokus pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, post-COVID society, dan ketenagakerjaan. Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPN. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud menyesalkan susunan format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 oleh KPU. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pers daring yang dipantau di Jakarta, Sabtu, juga menilai pernyataan Ketua KPU RI Hashim Asyari soal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menghadiri 5 kali debat itu merupakan tipu daya. Terus terang, menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU, Saudara Hashim Asyari, yang mengatakan bahwa debat itu tetap diadakan 5 kali, tetapi dihadiri oleh kedua paslon Capres dan Cawapres, kata Todung. Menurut Todung, merujuk pada pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu, dan Peraturan KPU, PKPU, Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, seharusnya debat peserta Pilpres dibagi menjadi 2, yaitu 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun demikian, kehadiran pasangan Capres-Cawapres secara bersamaan dalam sesi debat Cawapres merupakan akal-akalan KPU. Menurut saya, dengan pernyataan Ketua KPU yang mengatakan oke, tetap 5 kali debat, tetapi Capres dan Cawapres itu hadir bersamaan, ya, ini menurut saya suatu akal-akalan format yang sedang disiapkan, yang sedang dibuat KPU, dan itu tidak boleh kita terima, kata Todung. Todung menegaskan KPU tidak bisa mengubah format debat Cawapres kecuali Peraturan UU Pemilu dan PKPU tentang kampanye pemilu juga diubah. Ketua KPU dan KPU itu tidak berhak untuk mengubah format debat tersebut. Format tersebut tetap mesti 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Kalau Ketua KPU dan KPU ingin mengubah itu, ya, dia harus mengubah undang-undangnya, tegasnya. Dia mengatakan rakyat berhak menilai kemampuan dan kapabilitas ketiga Cawapres peserta pemilu 2024.
Menurut Todung, para cawapres juga perlu membuktikan kepada masyarakat mengenai visi, komitmen, kemampuan, dan kesiapan mereka menjadi pemimpin. Publik tidak bodoh. Publik itu tahu bahwa cawapres itu bukan semata-mata ban serep. Cawapres itu punya peran yang sangat strategis, penting, apalagi dalam hal presiden itu berhalangan, tidak bisa menjalankan fungsinya, kata Todung. Dia menambahkan bahwa rakyat juga berhak tahu kecakapan masing-masing cawapres supaya saat memilih tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kalau kita tidak memberikan rakyat hak mereka, kita juga nanti akan dihadapkan pada pertanyaan, apakah kita mau memilih kucing dalam karung? Ya, seharusnya kan kita tidak memilih kucing dalam karung. Kita perlu tahu secara transparan, secara total, siapa capres, siapa cawapres, apa visi, apa komitmen, apa kesiapan mereka, dan itu yang harus kita lakukan, ujarnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.